Ternyata Presiden Rusia Vladimir Putin pernah disantet orang Jepang dengan menggunakan wara ningyo atau boneka jerami agar kalah maupun menyerah dalam perangnya terhadap Ukraina. Di sebuah kuil di kota Matsudo, Prefektur Chiba, boneka jerami dengan foto Presiden Rusia Vladimir Putin telah ditemukan di Palu ke pohon-pohon suci dan pohon-pohon lain di halaman kuil satu demi satu sejak akhir liburan Mei 2022. Tampaknya hal tersebut merupakan protes terhadap invasi Rusia ke Ukraina, tetapi pejabat kuil telah mengutuknya dengan mengatakan, "Kami tidak dapat membiarkan kerusakan pada pohon suci." Menurut Kepolisian Matsudo Higashi, Kepolisian Prefektur Chiba, boneka serupa telah dikonfirmasi di sekitar 10 kuil, terutama di sepanjang jalur JR Joban. Polisi sedang menyelidiki kemungkinan dugaan kerusakan properti. Pada tanggal 24 Mei, di kuil Mikazuki di kota Matsudo, ditemukan boneka jerami yang telah dipalu ke pohon suci Shi dengan 2 paku panjang. Ada juga selebar kertas yang bertuliskan, Vladimir Putin lahir pada 7 Oktober 1952, 70 tahun, berdoa untuk penghancuran orang itu. Setelah memeriksa kamera keamanan, memang terlihat pada sore hari, tanggal 19 Mei 2022, seorang pria dengan tas berisi sesuatu seperti boneka jerami yang tergantung di bahunya ditampilkan menuju ke kuil utama. Kamera lain menunjukkan pria ini menuju ke arah pohon suci setelah mengunjungi kuil. Seorang petugas laki-laki di kuil berkata, "Saya mengerti perasaan simpati kepada Ukraina, tetapi lubang paku yang dipalu ke pohon suci tetap ada." Jaraknya beberapa ratus meter dari kuil Sobataka, dilakukan orang itu dari pertengahan Mei hingga akhir Mei 2022. Boneka jerami dipalu dililitkan di pohon keramat Shi atau Shinkwapin dari pohon suci tersebut. Seorang pria yang secara sukarela membersihkan kuil berkata, "Saya merasa tidak nyaman dengan boneka jerami yang mengutuknya. Dan saya berdoa setiap hari agar perdamaian segera datang ke Ukraina. Santet cara tersebut bukan cara untuk melakukannya." Boneka jerami tradisional yang dikaitkan dengan santet dan ritual di Jepang. Wara ningyo adalah boneka jerami tradisional Jepang yang sering dikaitkan dengan kutukan menyantet dan ritual. Penggunaan boneka ini dalam kutukan melibatkan pemakuan boneka ke pohon suci atau kuil pada malam hari, yang biasanya melambangkan niat seseorang untuk membawa kemalangan atau bahaya kepada orang lain. Namun, penting untuk diingat bahwa praktik semacam itu berakar pada cerita rakyat dan tahayul, dan tidak ada bukti ilmiah yang mendukung efektivitas kutukan atau ritual magis. Terlibat dalam praktik yang merugikan juga dapat memiliki konsekuensi hukum dan etika yang serius, ungkap peneliti okultisme Jepang, Yoko, baru-baru ini. Wara ningyo dikenal sebagai alat kutukan boneka jerami yang dikenal sebagai salah satu seni sihir kuno Jepang. Kutukan boneka jerami dikatakan telah digunakan sebagai bagian dari ritual Onmyodo dan Shinto pada periode Heian sejauh sejarah Jepang. Tindakan mengutuk seseorang dengan boneka bukan hanya cara untuk menyakiti orang lain, tetapi pada saat yang sama, itu adalah cara untuk mewujudkan kemarahan dan kebencian batin seseorang sendiri, tambah Yoko. Boneka jerami adalah simbol untuk membentuk emosi negatif ini. Dikatakan juga bahwa mereka yang mengutuk harus dipersiapkan untuk diri mereka sendiri.
Butuh banyak tekad untuk mengutuk, karena tidak hanya akan menyakiti orang lain, tetapi kekuatan kutukan juga bisa memantul kembali pada kita yang melakukan, tambahnya. Ritual boneka jerami yang dikenal sebagai ukiran sapi tetap dalam cerita rakyat Jepang sebagai hal yang sangat menakutkan. Selama jam kerbau, yaitu jam 2 pagi hingga 4 pagi, waktu roh yang paling kuat, tindakan memukul boneka jerami yang diukir dengan nama orang yang ingin kita kutuk ke pohon suci kuil terkenal dengan kengeriannya. Saat melakukan ritual ini, orang yang mengutuk seharusnya berpakaian putih dan tidak pernah terlihat, sehingga ritual itu sendiri sangat misterius dan menakutkan. Tidak ada bukti ilmiah yang jelas untuk pertanyaan, apakah kutukan boneka jerami benar-benar berhasil. Namun, dampak psikologis tidak dapat diabaikan. Secara khusus, ada banyak kasus yang dilaporkan di mana orang-orang yang percaya bahwa mereka telah dikutuk merasa tidak sehat atau tidak beruntung. Hal ini dapat dijelaskan dengan fenomena yang disebut efek nocebo. Apa itu efek nocebo? Bisakah hal-hal buruk benar-benar terjadi jika kita percaya bahwa kita terkutuk? Efek nocebo adalah fenomena di mana kita percaya bahwa hal-hal buruk akan terjadi dan kita benar-benar merasa bahwa kondisi fisik lebih buruk atau peristiwa negatif akan menimpa kita. Misalnya, jika seseorang mengetahui bahwa paku telah ditancapkan ke boneka jerami dan merasa mual karena ketakutan atau kecemasan, atau jika dia merasa nasib buruk berlanjut satu demi satu, ini kemungkinan karena efek nocebo. Sementara, efek placebo benar-benar meningkatkan kondisi fisik karena harapan bahwa hal-hal baik akan terjadi. Efek nocebo melakukan sebaliknya, harapan negatif menarik hasil yang buruk. Dengan kata lain, keyakinan kuat bahwa kita telah dikutuk oleh boneka jerami dapat menarik kesehatan yang buruk dan nasib buruk, bahkan jika kita tidak benar-benar terkutuk. Trik psikologis yang menyebabkan efek kutukan ini buat pemenuhan diri dan mekanismenya. Keyakinan kuat bahwa kita terkutuk juga dapat ditafsirkan sebagai ramalan pemenuhan diri dalam psikologi. Sebagai hasil dari percaya bahwa kita menarik nasib buruk, kita merasa seperti hal-hal buruk terjadi satu demi satu. Jadi, bahkan jika kutukan itu sendiri tidak memiliki efek fisik, dianggap bahwa ketakutan dan iman di dalam hati memiliki dampak yang signifikan pada realitas orang tersebut. Apakah kutukan boneka jerami masih hidup sampai sekarang?